Tetap semangat, sehat, dan selalu ceria ya. Nah, anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dalam acara perayaan Natal Sekolah Minggu anak-anak GKJ Ngesrep. Nah, Mbak Marta, perayaan tahun ini berbeda loh. Tahu nggak bedanya, Mbak? Apa ya Bu bedanya ya? Ayo, anak-anak tahu apa bedanya? Pasti merasakan semuanya, Mbak. Iya bener banget. Nah perayaan kita ini karena sudah hampir 1 tahun kita mengalami pandemi, maka daripada itu kita rayakan secara virtual. Iya. Jadi hashtag stay at home, di rumah aja tetapi tetap Gembira, tetap ceria, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Jadi nggak ada kerumunan ya Mbak ya? Nggak bisa. Iya. Jadi sabar ya, pasti ini akan berlalu dan kita bisa berkumpul kembali. Iya Mbak, tema kita untuk perayaan tahun ini ya, apa ya Mbak? Kita tengok ke belakang ya Bu. Oh, Mereka iya. akan menamakannya Immanuel. Firman Tuhannya dari mana ya? Dari Matius 1 ayat 23. Iya, coba Mbak Marta, Immanuel itu artinya apa ya? Allah beserta kita, benar nggak adik-adik? Berarti ketika kita mengalami pandemi seperti ini, Tuhan Yesus selalu menyertai kita bagaimanapun keadaan kita. Gitu ya Mbak Marta ya? Benar sekali Bu Ita. Nah, berarti saat kita mau melakukan dan mengikuti kegiatan perayaan Natal ini, berarti kita harus berdoa dulu nih Mbak. Iya. Supaya betul Tuhan Yesus banget. menyertai kita. Untuk apa Mbak? Merayakan Natal bersama. Tapi sebelum kita berdoa, kita mau puji nama Tuhan dengan satu pujian, Ku daki-daki gunung bersama. Iya. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput
Bu Ita, kita udah membuka perayaan ini dengan kudaki-daki gunung bersama. Nah, sebelum kita melanjutkan perayaan kita pada saat ini, kita mau doa pembukaan. Untuk itu, dipersilakan untuk Bapak Agung Nugroho untuk membuka dalam doa. Adik-adik, baiklah sebelum kita melanjutkan acara perayaan Natal kita hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami berterima kasih untuk setiap pertolongan yang Tuhan sudah berikan kepada kami ketika kami bersama-sama mempersiapkan acara sekolah minggu buat anak-anak di GKJ Ngeserpini. Kami bersyukur Engkau turut campur dalam segala hal mulai dari awal hingga saat acara ini berlangsung. Terima kasih, kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini juga sedang memperhatikan acara kami, sedang menikmati acara perayaan Natal hari ini. Engkau memberikan berkat kepada mereka supaya mereka boleh menikmati dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Mbak Marta, kita tadi sudah membuka dalam doa. Nah, perayaan hari ini ya kita merayakan apa nih ya Mbak ya? merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian selamat datang. Karena kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus ya. Sudah menyanyikan lagu Selamat Datang untuk menyambut kedatangan dan kelahiran Tuhan Yesus. Sekarang acara kita lanjutnya apa ya Mbak ya? Acara kita ini akan ada persembahan dari teman-teman kita yang rindu untuk memuji nama Tuhan. Wah, keren. Ini teman kita mau menunjukkan talentanya ya Mbak ya? Iya, benar banget. Iya. Nah, anak-anak siap ya? Ajarku mengenal kedaman dalam
sekali ya tadi ya pujian dari teman kita. Nah, hebat ya Mbak. hebat. Oh. Bu Ita, tahu nggak sekarang kita tuh pakai kostum apa ya? Kita tuh sebagai apa? Kita gitu punya loh. tanduk. Terus Terus? hidung kita merah, badan kita coklat. Ini loh, reindeer yang Rudolph itu ya Mbak Oh ya? iya bener banget, itu punyanya siapa ya? Itu kayaknya Santa Claus ya. Iya. Nah, ini kita juga mau siap-siap bagi-bagi firman Tuhan untuk adik-adik. Nah, kita mau siapkan diri supaya tambah semangat, kita mau pujikan nama Tuhan dulu. Iya. Nah, ketika kita memuji nama Tuhan, kita juga menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sudah siap? Ya. Mari kita memuji nama Tuhan sebelum mendengarkan firman Tuhan dengan pujian firman Tuhan. Ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di jiwaku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Sudah siap ya adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk yang manis, kita siapkan hati kita, jiwa kita fokus mau mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan kali ini akan disampaikan oleh kakak kita tercinta. Kita panggil aja segera kepada Mbak Sera untuk menyampaikan firman. Ya, mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Natal, kita berdoa terlebih dahulu, kita satukan hati, kita tutup mata kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kasih setiamu di dalam hidup kami, anak-anak-Mu, bisa merayakan Natal meski dalam keterbatasan dan dalam masa-masa yang mungkin sulit bagi kami. Tuhan Yesus berkati sehingga kami anak-anak-Mu bisa merayakan Natal dengan tetap penuh sukacita, kami bisa mendengarkan cerita Natal dan kami bisa melakukan apa yang menjadi firman Tuhan dan ketetapan Tuhan di dalam kehidupan kami sehingga kami bisa menjadi anak-anak terang Tuhan. Berkati kami sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan cerita Natal dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita Natal. Ceritanya tentang apa ya? Untuk hari ini, sebelum kita mendengarkan cerita Natal, Mbak Sera mau memperlihatkan beberapa gambar ke adik-adik. Nah ini yang pertama, gambar apa ya adik-adik ya kira-kira? Ini gambar seperti orang ketakutan ya. Iya, jadi dia seperti berteriak gitu, dia ketakutan. Adik-adik ada pernah yang merasa takut? Mungkin takut dengan gelap,
Mungkin takut karena ditinggal sendirian, mungkin takut karena tidak bisa mengerjakan ujian kalau pas lagi ujian. Nah, ini tadi gambar orang ketakutan. Nah, sekarang yang kedua nih adik-adik. Ini gambar apa ini? Wajahnya sedih ya, sedih. Dia menangis terus mulutnya melengkungnya ke bawah. Sedih, sedih kenapa ya? Adik-adik ada yang pernah merasa sedih? Mungkin sedih karena papa mama pergi tidak diajak. Ya, kemudian sedih karena merasa sendirian, belum bisa main lagi dengan teman-temannya dengan kondisi yang seperti sekarang ini begitu ya. Pasti kita semuanya ini pernah merasakan takut, pernah merasakan yang namanya sedih juga. Nah, kalau gambar yang ketiga, ini gambar apa adik-adik? Gambar senyum ya, senyum, bahagia, ceria. Nah, mudah-mudahan semua adik-adik yang mendengarkan cerita Natal dan bersama-sama merayakan Natal kali ini, suasana hatinya seperti gambar ini ya. Jadi tetap ceria meskipun kita merayakannya hanya nonton dari rumah saja, tetap bisa merasakan sukacita. Seperti itu ya. Nah, ceritanya kali ini kenapa Mbak Sera tadi nunjukin ada yang takut, ada yang sedih. Karena Mbak Sera mau menceritakan seorang raja namanya Raja Ahas adik-adik. Adik-adik kalau mau buka ceritanya atau kalau mau tahu ceritanya tentang Raja Ahas adik-adik nanti bisa buka di kitab 2 Raja-Raja 16. Nah, di situ diceritakan mengenai Raja Ahas. Raja Ahas ini adalah Raja Yehuda. Raja Ahas ini raja yang baik atau tidak ya? Apakah raja yang suka menyenangkan hati Tuhan atau tidak ya? Coba kita baca di 2 Raja-Raja 16 ayat 1 dan 2. Ahas Raja Yehuda dalam tahun ke-17 zaman Pekah bin Remalia, Ahas anak Yotam Raja Yehuda menjadi raja. Ahas berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya seperti Daud bapa leluhurnya. Nah, adik-adik, jadi ternyata Raja Ahas ini bukan raja yang baik. Jadi dia itu tidak melakukan apa yang baik di mata Tuhan, apa yang baik menurut Allah. Jadi dia itu sering memberikan korban bakaran, dia itu membuat patung Baal, kemudian dia bahkan mengorbankan anaknya sendiri sebagai korban bakaran. Nah, itu adalah hal-hal yang Tuhan tidak sukai. Nah, suatu ketika Raja Ahas ini merasa takut adik-adik, merasa sedih. Jadi ada juga kisahnya, adik-adik nanti bisa baca di Yesaya 7 ayat 1 sampai dengan 23. Singkatnya Mbak Sera bacakan. Jadi pada zaman itu diceritakan di kitab Yesaya ini bahwa Raja Ahas itu, Raja Yahudi tersebut, Raja Yehuda tersebut akan diserang oleh 2 kerajaan nih adik-adik. Kerajaan mana saja? Nah, jadi dia ini diserang oleh Raja Rezin, Raja Aram dan Pekah bin Remalia, Raja Israel. Jadi ada Raja Aram dan kerajaan Israel yang akan menyerang kerajaan Yehuda. Nah, gimana rasanya ketika satu kerajaan diserang oleh 2 kerajaan besar? Pasti rasanya takut itu tadi ya, sama seperti gambar yang ini tadi nih adik-adik. Raja Ahas itu merasa takut, sangat ketakutan karena dia akan diserang oleh 2 kerajaan. Kerajaannya dia akan diserang oleh 2 kerajaan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Raja Ahas ini? Dia minta pertolongan dan perlindungan sama Tuhan enggak? Enggak ternyata adik-adik. Jadi dikatakan dia sudah takut. Jadi di Yesaya 7 ayat
yang kedua ini, diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim, maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Nah, jadi saking takutnya itu diibaratkan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Gitu ya, jadi takut sekali, hatinya Raja Ahaz ini gentar. Nah, kemudian Yesaya ini diperintahkan oleh Tuhan, Nabi Yesaya diperintahkan oleh Tuhan untuk menemui Raja Ahaz. Untuk apa adik-adik? Ya, untuk memberitahukan kepada Raja Ahaz supaya minta pertolongan sama Tuhan. Dilakukan atau tidak kira-kira sama Raja Ahaz? Tidak ya. Jadi di ayat 3 kita baca, berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syar-Yasyub anakmu laki-laki ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dan Aram dan anak Remalia. Tuhan bilang jangan takut gitu. Tuhan bilang kepada Nabi Yesaya untuk menyampaikan ke Raja Ahaz ini jangan takut gitu loh, jangan kecut hatimu. Nah, tapi karena Raja Ahaz ini kan tadi diceritakan dia bukan raja yang dekat dengan Tuhan, dia bukan raja yang suka menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi dia bukan raja yang baik begitu ya, bukan raja yang taat pada firman Tuhan, sehingga dia tidak mendengarkan perkataannya Nabi Yesaya. Kemudian sampai Nabi Yesaya ini berkata seperti apa? Kita baca di ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sudah sampai diberitakan seperti itu ya adik-adik kepada Raja Ahaz oleh Nabi Yesaya, tetapi Raja Ahaz tidak mau mendengarkan juga. Gitu ya. Jadi Nabi Yesaya itu malah bilangnya, dia menjawabnya, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Nabi Ahaz malah menjawabnya seperti itu. Jadi bukannya meminta pertolongan sama Tuhan, dia malah berkutat dengan ketakutannya sendiri. Nah, jadi contohnya Raja Ahaz ini adalah contoh orang yang tidak dekat dengan Tuhan, sehingga dia tidak percaya akan adanya penyertaan Tuhan. Nah, tema kita pada Natal kali ini adik-adik, seperti yang adik-adik sudah bisa baca semuanya. Jadi dari Matius berapa adik-adik? Temanya Matius 1 ayat 23. Kita baca bersama-sama ya. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Nah, sama seperti nubuatan Nabi Yesaya di kitab Yesaya tadi. Jadi itu adalah janji Tuhan ya adik-adik, bahwa Immanuel itu memang sudah dinubuatkan jauh-jauh hari, jauh ketika zaman Nabi Yesaya, dan itu digenapi di Matius 1 ayat 23 itu tadi. Jadi sama nih firmannya bahwa akan datang Immanuel, akan seorang dara akan melahirkan anak laki-laki dan akan dinamakan Immanuel. Nah, adik-adik tahu apa artinya Immanuel? Ada yang tahu? Tadi sudah ada ya di sini, yang artinya apa? Allah beserta kita, Tuhan beserta kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu
memang ada beserta kita. Tuhan Allah itu memang menyertai kita. Nah, jangan seperti Raja Ahas yang tidak pernah menyenangkan hatinya Tuhan. Sehingga dia nggak percaya kalau misalnya Tuhan itu memang akan hadir, Tuhan itu memang akan selalu menyertai kita. Allah itu akan selalu menyertai kita hari ini, besok, sampai seterusnya seperti itu. Nah, jadi adik-adik takut, kemudian sedih, itu kan perasaan yang pasti kita semua pernah rasakan, apalagi dengan kondisi yang seperti sekarang ini gitu ya. Jadi kita nggak bisa kemana-mana, kemudian sekolah juga masih dari rumah, semua serba dibatasi begitu ya. Jadi belum bisa piknik, belum bisa main sama teman-temannya. Nah, ada rasa takut. Kita takut mau ketemu orang, kita takut mau keluar rumah, kita takut mau ngapa-ngapain itu kita takut gitu ya adik-adik ya. Tapi seperti firman dan janji Tuhan bahwa Tuhan Allah itu akan menyertai kita. Immanuel itu tadi, Immanuel adalah Allah menyertai kita. Allah menyertai Ahas tetapi Ahas tidak percaya. Nah, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang percaya bahwa Tuhan Allah adalah Immanuel yang akan selalu menyertai kita sekarang, besok dan selama-lamanya gitu ya. Jadi di Yesaya 7 ayat 14 tadi sama nubuatannya digenapi di Matius 1 ayat 23. Jadi kalau kita merayakan Natal artinya kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus, Sang Immanuel itu sendiri yang telah dinubuatkan pada zaman Yesaya. Nah, Immanuel itu juga harusnya adik-adik selalu merasakan ya. Immanuel itu ada ketika adik-adik belajar. Jadi kalau adik-adik belajar itu Immanuel begitu ya. Allah menyertaiku sehingga aku bisa belajar dengan baik. Kemudian ketika misalnya adik-adik memang harus bepergian, Immanuel begitu ya, percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dengan cara apa adik-adik? Dengan cara percaya. Percayanya bagaimana? Ya melaksanakan apa yang baik di mata Tuhan. Gitu ya, tetap menjaga kesehatan, tetap melakukan apa? 3M, ada yang tahu 3M? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, itu kalau kita lakukan berarti kita percaya. Ketika kita percaya, Allah akan hadir di tengah-tengah kita. Immanuel gitu ya. Jadi kalau kita sekarang merayakan Natalnya di tengah-tengah kondisi yang mungkin memprihatinkan. Jadi bersyukur gitu ya, tetap bersukacita. Itu tandanya kita mengalami penyertaan Sang Immanuel di dalam kehidupan kita. Nah, jadi adik-adik jangan takut. Nah, ini jangan takut gitu ya. Jangan takut ya seperti yang ini. Jangan takut. Kemudian jangan apa adik-adik? Jangan bersedih. Nah, jangan takut. Jangan bersedih tetapi tetap sukacita, tetap gembira. Kalau tadi Bu Ita dan Mbak Marta bilangnya jangan lupa bahagia gitu ya. Karena kalau bahagia imun kita meningkat. Kalau kita bersukacita itu kita akan selalu sehat. Nah, adik-adik kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari ini ya itu tadi rasa takut, rasa sedih itu pasti ada begitu ya. Rasa takut, rasa sedih itu pasti ada. Jadi ketika kita mempercayai tema Natal kita pada hari ini yaitu Immanuel Allah beserta kita, pasti kita tidak akan merasakan takut, pasti kita tidak akan merasa sedih, pasti Tuhan Allah itu hadir bersama kita sehingga sukacita Natal tetap bisa kita rasakan. Immanuel Allah beserta kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik kita tutup dengan berdoa. Kita kembali menyatukan hati. Kita tutup mata kita.
kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu. Terima kasih karena kami sudah boleh mendengarkan firman dan cerita Tuhan ini dengan baik. Terima kasih karena Immanuel telah hadir bersama-sama kami. Immanuel yang selalu menyertai kami, Allah yang selalu beserta kami, hari ini, esok, dan sampai Maranatha. Berkati kami anak-anak-Mu sehingga kami tetap menjadi anak-anak yang percaya bahwa penyertaan Tuhan itu ada dan penyertaan Tuhan itu nyata di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Berikan kami selalu kesehatan, berikan kami selalu perlindungan Tuhan sehingga kami tetap bisa merasakan sukacita, kami tetap bisa selalu sehat sehingga kami bisa melakukan aktivitas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih berkati teman-teman kami yang mungkin sakit atau belum bisa ikut bersama-sama merayakan Natal dengan kami. Tuhan jamah, Tuhan berkati, Tuhan berikan kesembuhan supaya teman-teman kami, keluarga kami juga bisa kembali sehat dan pulih dan bisa berkumpul dengan keluarganya kembali. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Seru ya ceritanya ya. Iya, betul banget Wita. Iya, nah sekarang kita akan melihat persembahan pujian dari teman kita lagi nih Mbak. Ternyata banyak yang Tetapi rindu. tidak sendirian loh. Ini satu keluarga. Wah, berarti yang rindu untuk memuji nama Tuhan itu banyak ternyata. Banyak ya, sekali Wita. Mbak. Anak-anak sudah rindu ya untuk bersekolah minggu bareng-bareng ya. Nah, sekarang kita siap-siap melihat ya penampilan dari Teman rekan kita. Ya, sudah siap? Duduk yang baik. Oke. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu gembiralah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, alukanlah rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu gembiralah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Nah, bagus ya Mbak. Tadi bertiga. Semangat, semangat. Iya, keren deh. Nah, sekarang biar kita juga ikut semangat nih Mbak. Oke. Kita memuji nama Tuhan dengan pujian Yesus Yesus kekasih kekasih jiwaku. jiwaku. Semuanya bisa ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, kau tebus dosa.
tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan tenang ku puji dengan tetapi, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Nah, adik-adik tetap masih duduk yang manis dan ngikutin perayaan Natal. Sekarang kita mau dengerin sambutan dari majelis pendamping kita. Nah, waktu dan tempat kami persilahkan untuk Bapak Agung Kris menyampaikan sambutannya. Shalom anak-anak dan Bapak Ibu semua. Bersyukur pada kesempatan hari ini Tuhan masih memberikan kita kesehatan dan damai sejahtera. Sehingga pada kesempatan ini kita dapat merayakan Natal Sekolah Minggu 2020 dengan penuh sukacita. Ya, walaupun perayaan ini kita adakan dalam kondisi pandemi, kita hanya bisa merayakan dengan virtual, tapi hal ini tidak mengurangi kebahagiaan, tidak mengurangi sukacita kita. Pada kesempatan ini, majelis dari GKJ Ngesrep mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 kepada anak-anak, Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat di GKJ Ngesrep. Semoga di tahun 2021 semuanya menjadi lebih baik, semuanya lebih menjadi terkondisi, dan anak-anak nantinya bisa melaksanakan sekolah minggu lagi secara tatap muka. Dan di tahun 2021 perayaan Natal akan kita laksanakan lebih meriah lagi, dengan harapan di tahun itu kita bisa merayakan Natal sekolah minggu dengan model tatap muka. Sekali lagi, Majelis GKJ Ngesrep mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan sambutan dari Majelis Pendamping Komisi Anak. Nah, anak-anak, ini ya Mbak, kita sudah mulai, ini loh, berakhir acara kita ya. Iya, sudah di penghujung acara ternyata adik-adik, nggak terasa ya. Iya. Nah, Mbak, tadi kita awal sudah ada doa pembukaan. Iya, betul. Berarti untuk akhir acara kita juga ada doa penutup. Penutup. Nah, anak-anak siap ya untuk berdoa ya? Iya. Tetapi setelah berdoa penutup, kita jangan kabur dulu. Bener ya. banget. Karena kita nanti akan memuji nama Tuhan dengan pujian Feliz Navidad. Nah, siap-siap ya, kita akan berdoa, sikap doa yang baik. Oke, doa penutup akan Pimpin oleh Bapak Agung Nugroho. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Agung. Ya, anak-anak, kita sudah menikmati acara perayaan Natal kita hari ini. Dari pagi hingga siang hari ini kita bersyukur kita sudah menikmatinya. Kita sudah bernyanyi bersama, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah melihat tadi beberapa saudara-saudara kita mempersembahkan pujian. Nah, sudah waktunya kita saat ini mengakhiri acara kita, dan untuk itu mari kita bersama berdoa. Bapa, kembali kami datang di hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk acara hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menuntun dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan kami menikmatinya. Terima kasih. Biarlah berkat-Mu Tuhan tercurah untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Biarlah berkat-Mu Tuhan boleh mengalir Tuhan. Boleh ada di setiap
perjalanan kehidupan kami. Berkati anak-Mu satu persatu, berikan kesehatan kepada mereka di tengah masa-masa pandemi ini. Kami tahu Tuhan adalah penjaga kami. Kami tahu Tuhan adalah pelindung kami dan juru selamat kami. Karena itu hanya kepada Tuhan kami berserah. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong kami untuk kami bersuka cita di hari perayaan kelahiran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sudah selesai perayaan Natal kita pada saat ini. Berakhir bukan berarti berpisah, Bu Ita. Iya, nggak terasa ya Mbak, sudah selesai. Nah, kita masih bisa bertemu lagi. Kita tetap berpesan, adik-adik stay at home. Iya, berarti anak-anak harus tetap jaga kesehatan, selalu semangat, dan jangan lupa nih, Mbak, bahagia. Kalau anak-anak sukacita, pasti anak-anak akan selalu sehat. Ya, gitu Mbak Marta ya. Kita berpisah ya. Tuhan memberkati dan sampai jumpa. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad.